Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putramu telah berkenan mengunjungi Santa Marta dan saudara-saudarinya. Semoga berkat doa dan teladan Santa Marta, kami semakin setia melayani Putramu dalam diri sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Menjelang Hari Raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mengalami hal-hal yang tak terduga? Anda mengalami atau mendapatkan lebih dari yang diharapkan dan tidak terduga sama sekali, entah hal yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan. Dalam Injil hari ini, Marta dan Maria mengalami dua hal itu sekaligus. Dua wanita bersaudara ini tentulah sangat sedih atas kematian saudara lelakinya Lazarus. Kemudian Lazarus tentu saja sangatlah tidak diduga, apalagi mereka yang mereka harapkan. Situasi penderitaan yang dialami Lazarus hingga berujung pada kematian, kemalangan dan musibah itu bisa saja menjadikan mereka berdua frustrasi dan kehilangan harapan. Namun Marta dan Maria mendapatkan kejutan luar biasa. Mereka mendapatkan penghiburan bahwa Lazarus akan hidup kembali, akan bangkit. Dan dua bersaudara ini mendapatkan keyakinan akan kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Gereja memperingati ketiganya dengan tujuan mengingatkan akan peristiwa Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Penginjil Yohanes mengisahkan bukan hanya Lazarus yang bangkit, tetapi Marta dan Maria pun mengalami kebangkitan rohani. Mereka mengalami pembaharuan iman, keyakinan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup menjadi sangat nyata di dalam pengalaman hidup Marta dan Maria. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, percaya pada kebangkitan dan kehidupan kekal adalah suatu hal yang sulit dipahami
dan menjadi keraguan manusia yang masih hidup. Pengalaman itu hanya terjadi satu kali, ketika seseorang sudah mati. Hingga kini belum ada seorang pun yang telah mati hidup kembali, lalu menceritakan pengalaman selama kematian. Iman Kristiani menyatakan orang yang sudah mati akan memasuki kehidupan kekal, masuk ke dalam kerajaan surga. Marta dan Maria adalah kita yang sedang berduka karena saudara yang meninggal. Mereka pergi kepada Yesus dan memohon keselamatan kekal padanya, yang adalah kebangkitan dan hidup. Yesuslah jalan bagi orang yang meninggal untuk masuk ke dalam hidup kekal dan mengalami kebangkitan badan. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria dan Marta sangat percaya akan kuasa Yesus. Bagi mereka, kepercayaan yang teguh kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan telah mengalahkan segala duka dan kehilangan yang dialami oleh mereka. Kepercayaan mereka yang total dalam situasi sulit dijawab oleh Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sangat menghargai setiap kepercayaan dan kesetiaan para pengikutnya. Selain itu, iman yang teguh dapat bermanfaat bukan hanya bagi pribadi sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kisah kunjungan Yesus itu memperlihatkan semangat Maria dan Marta yang mencerminkan semangat umat Allah yang terjadi dalam kehidupan menggereja. Ketiga bersaudara ini memiliki pribadi dan semangat yang berbeda-beda. Namun Yesus mengasihi mereka apa adanya. Keutamaan hidup yang patut kita teladani dari ketiganya adalah semangat iman dan ketulusan hati mereka untuk mendekatkan diri kepada Yesus Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selayaknya lah kita dalam situasi apapun, terutama di saat sulit seperti Marta dan Maria, mendekati Tuhan untuk meminta pertolongannya. Niscaya kita akan mengalami seperti Marta dan Maria, mendapatkan kejutan dari Tuhan. Suatu anugerah rahmat yang mungkin tidak bisa kita duga sama sekali. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa kami, terima kasih Engkau memberikan kepada kami Marta dan Maria sebagai teladan iman dan ketulusan. Semoga kepercayaan dan iman kami semakin kuat dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah.
Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.